Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Ashab al-fadilah, hadaratul ulama, hadaratul mustasyarin, hadaratul asai syuriyah, ashab al-ma'ahid, ashab al-turuq sufiyah, wabil khusus akhil aziz Abdul Syekh Kiai Haji Muhammad Soim ibn Kiai Yunus bin Kiai Muhammad Yunus ta'azzahullah wa hafizah, Kiai Abdul Khalik, Kiai Zakaria hafizakumullah, Ketua NU Tebu ada tak? Tebu? Enggak. Ketua Darmas Raya ada ini. Kiai dari Sijungjung, siapa namanya? Kiai Jawahir, Kiai Haji Jawahir. Para pengurus NU MWC apa? Kecamatan apa? Ulu Hujan. Ulu Hujan. Badan Otonom, Ansor, Pagar Nusa, Muslimat Fatah Ibnu PPNU, para pengurus di Masal, himpunan alumni Pesan Lirboyo, para pejabat pemerintah yang hadir, Pak Camat, Kapolsek, Kap dan Ramil, Pak Lurah dan jajarannya, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyul hudur. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa silatul arham dengan masyarakat Tebo, Kecamatan Rimbaulu, di munasabati haflati khatmil Quran fi hadzal ma'had al-mubarak Hidayatul Tabi'in tahta isyraf Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Soim bin Muhammad Yunus. Saya bangga mengikuti acara ini, di mana pesantren ini masih mempertahankan metode salafiyah, yaitu Jurmiyah, Aqidatul Awam, Fathul Qorib, Safinah Sulam, dan Qiraatul Quran Al-Mujawwadah. Ini harus dipertahankan, wajib dipertahankan. Walaupun dunia sudah maju, walaupun dunia sudah liberal, bebas, dunia sudah kebanjiran teknologi, bagaikan tsunami yang membanjiri kita ini. Teknologi bagaikan tsunami yang membawa fitnah, membawa bahaya, inhirafat, wal inhilal, wal fujur akibat medsos. Alhamdulillah, anak santri di Hidayatul Tabi'in masih diajari prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip syariah, dan qiraatul Quran. Ini harus dipertahankan, walaupun pesantren modern harus ada khatmil Quran. Silakan modern,
silakan SMP, SMA, perguruan tinggi. Tapi kalau atas nama pesantren harus ada khotmil bin nadhar boleh, bila baik syukur-syukur alhamdulillah. Bin nadhar betul apa? Dulu Rasulullah SAW ketika diperintah oleh Allah membangun masyarakat jahiliyah, orang Arab yang jahiliyah, dari sisi pendidikan ummiyin, orang Arab waktu itu buta huruf, rata-rata buta huruf, tidak tahu baca, tidak ngerti nulis. Rasulullah pun al-ummi, an-nabiyul ummi, nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Dari sisi agama, dari sisi teologi, mereka fi dhalalin mubin, sesat banget, nyembah batu tanpa ada dasar teologi. Beda agama Hindu, agama Buddha, nyembah batu ada teologinya, ada akidahnya, itu ada basic kitab sucinya lah, ada dasar kitab sucinya. Soal ente setuju atau enggak itu masalah lain, tapi mereka punya kitab suci, dasar akidahnya ada. Nah kalau orang Arab waktu itu nyembah batu tanpa ada dasar ilmiah apa-apa, maka orang Arab ketika itu sempurna jahiliyahnya. Apa sempurna apanya? Lah Rasulullah diperintah oleh Allah membangun masyarakat yang seperti itu. Dari sisi peradaban, ilmu pengetahuan, karakter akhlak, moral mental, jati diri, kepribadian, dan agama. Ya Allah, kita berjuang di Jambi saja berat tantangannya. Jadi Soim mau pesantren, saya yakin banyak tantangannya, banyak problemnya. Padahal ngadepi masyarakat yang tidak jahiliyah, Nabi Muhammad menghadapi masyarakat yang jahiliyah, tidak punya akhlak. Kalau punya anak perempuan takut menjadi beban, ditanam hidup-hidup. Kalau bapaknya mati, ibunya masih cantik, diambil sendiri oleh anak. Eman-eman diambil orang lain. Jadi orang Arab itu. Terus bagaimana caranya Rasulullah membangun masyarakat yang jahiliyah itu? Oleh Allah diberi petunjuk, diberi guidance. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Muhammad bangun masyarakat jahiliyah. Gimana caranya Gusti? Ya Allah, gimana caranya? Yatlu 'alaihim ayati. Langkah pertama, ajari mereka Al-Quran. Sampaikan Al-Quran kepada masyarakat jahiliyah. Sampaikanlah Rasulullah kepada masyarakat jahiliyah. Kalamullah. Orang Arab tercengang-cengang. Ini Muhammad gak pernah sekolah, gak pernah belajar, gak pernah melancong ke luar negeri. Kecuali waktu kecil diajak pamannya Abu Thalib dagang. Itu pun hanya berapa hari lah, sebulan. Tiba-tiba bisa mengeluarkan kalam yang struktur bahasanya luar biasa, konten kandungan maknanya luar biasa, ada tarikh, ada hukum, ada akhlak, ada kemanusiaan, ada keadilan. Belajar dari mana Muhammad ini?
Baru nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Nih, hikmahnya Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa tulis, supaya tidak disangka Quran itu dapat belajar. Makanya Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa tulis, supaya Nabi Muhammad tidak dituduh dapat belajar ini Quran ini. Enggak, itu wahyu min Allah. Dengan menyampaikan Al-Quran, Nabi Muhammad mendapatkan pro dan kontra. Yang pro banyak, sebab mendengar Al-Quran, yang masih Islam, beriman. Yang anti Muhammad juga tidak kurang-kurang. Jadi, jangan kaget kalau pesantren dan tadiin di sini, pendukung juga banyak. Barangkali yang nggak senang juga tidak kurang. Biasa itu biasa, di mana-mana biasa. Di Boyo, di pesan saya di Kempek Cirebon, ya masyarakat ada yang senang, ada yang tidak senang. Itu hal yang biasa. Di antara yang masuk Islam sebab mendengar Al-Quran, Umar Ibn Khattab. Beliau pergi meninggalkan kota Mekah setengah bulan berburu. Pulang masuk kota Mekah, mendengar berita adiknya Fatimah binti Khattab dan suaminya Sa'id bin Amr bin Nufail masuk Islam. Umar marah, adik saya apa-apaan nih masuk Islam, ikut Muhammad. Datangi rumahnya, tak tempelin. Adiknya masuk Islam, adiknya Amr bin Khattab masuk Islam dengan suaminya, namanya Fatimah. Datang oleh Umar, mau tempelin. Sampai di pintu rumah adiknya, mendengar adiknya itu lagi baca Quran. Suaranya enak, lagunya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan seterusnya. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan Quran kepadamu untuk mencelakakan kamu, untuk membuat kamu celaka. Akan tapi Quran sebagai peringatan bagi siapa yang mau diingatkan dan takut terhadap Tuhan. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Dialah Ar-Rahman yang maha kasih sayang, yang menguasai alam arsy sampai ke ujung alam. Mendengarkan Quran itu, Umar bin Khattab dibaca adiknya yang tadi marah mau nempelengin, lemes. Oh, bahasa Jawa lumpruk ya. Bahasa Jawa apa? Jamnya. Lunglai. Jangan mau nempeleng, lemes, gemeter, kemeringet. Jadi kan mendengarkan baca Quran lemes nopo malah angop malah. Akhirnya Umar ketok pintu, mengambil kertas yang sedang dibaca oleh Fatimah, dibaca oleh Umar dan gemetar. Selesai baca, Aina Muhammad al-an. Di mana Muhammad sekarang? Di sana, di Jiyad, di rumahnya Alqam bin Abdul Alqam. Umar lari ke Jiyad, ketok pintu, Nabi dalam rumahnya Alqam bin Abdul Alqam dengan para as-sabiqin al-awwalin. Pintu buka, Umar membaca 2 kalimat syahadat, masuk itu sebagai mendengarkan Al-Qur'an. Banyak contohnya, banyak, ini salah satu contoh mawar. Itulah Sayyidina Umar bin Khattab, orang kedua Khulafaur Rasyidin setelah Abu Bakar kemudian Umar bin Khattab. Gara-gara mendengarkan Al-Quran masuk Islam. Al-Quran dulu zaman Nabi Muhammad
ditulis dengan tulisan Arab tanpa titik. Orang titiknya. Ba, ta sama. Jim, ha, kho, pada, kodo. Dal, gak ada bedanya. Ro, zal, sami mamun. Sin, shin, kodoai. Gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Sahabat bisa kita baca yang benar. Tapi setelah Islam berkembang semakin meluas, banyak orang yang tidak bisa baca Quran. Huruf gak ada bedanya. Ba, ta tidak ada bedanya. Gimana bacanya ini? Maka ada seorang ulama yang cerdas, namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Yang keras. Punya gagasan menggagas, ngarang. Wad'un nuqat al-huruf. Membikin titik untuk membedakan huruf satu dengan yang lain. Ba titik satu di bawah, ta titik dua di atas, ta titik tiga di atas, jim titik di tengah, ha non titik, kho titik atas. Walhasil seterusnya itu yang bikin Abul Aswad Ad-Du'ali. Bukan Rasulullah, bukan sahabat, bukan. Ulama tabi'in. Nah, sudah ada titik, masih kerepotan baca Quran. Setelah Islam diikuti orang banyak, semakin meluas, Persia, Asia Tengah, Afrika Utara sudah jadi Islam, masih kerepotan, sudah ada titik. Maka ada seorang imam menggagas harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa namanya? Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Nah, 100 tahun 175. Sudah ada titik, sudah ada harokat. Orang Banyumas baca Quran salah. Ada orang Banyumas enggak? Belum ngalamin. Kalau nyebut nama saya kayak sangit ngakil, ya Allah, saya naik. Artinya apa? Keluarnya suara nggak benar. Keluarnya suara dari tenggorokan, makhraj, nggak benar. Maka ada seorang imam namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Siapa? Yang wafat tahun 224 Hijriah. Rasulullah sudah wafat 200 tahun. Rasulullah sudah wafat 220 tahun. Baru ada ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu tajwid. Baru ada terminologi idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halaq, huruf mad. Tahun berapa ini? Tahun berapa? 224 Hijriah. Jadi, Bapak Ibu sekalian, yang berjasa besar kita bisa baca Quran dengan gampang, para ulama. Para zaman Nabi belum ada harokat, belum ada titik, belum ada tajwid. Pada kata orang Wahabi, apa yang tidak ada zaman Nabi Muhammad bid'ah. Bid'ah itu dolalah, sesat. Kalau sesat finnar, masuk neraka. Ilmu tajwid bid'ah, harokat bid'ah, titik bid'ah. Ayo, mau dihapus titiknya? Baca Quran bisa nggak kira-kira? Mau dihapus titiknya? Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Banyak orang baca Quran, jangankan dapat pahala, malah dapat laknat dari Al-Quran karena bacanya salah. Kalau mau benar, pakai bid'ah, ilmu tajwid. Gak mau pakai bid'ah ilmu tajwid, salah baca Quran nanti. Paham betul? Semua ilmu itu bid'ah.
ilmu mustalah hadis, usul fikih, ilmu kalam, ilmu fikih, semua ilmu nahwu, sharh, balaghah, bid'ah semua. Maka jangan bertulisan gubris kalau dalam pidato bid'ah. Jaga masjid-masjid. Jangan sampai mereka khutbah di masjid-masjid kita. Siap? Gak usah ditarik, suruh turun enggak, tinggal lungo. Khutbahnya mau bid'ah, tinggal lungo mawon. Bubar. Gak usah ditarik, dari mimbar tadi nanti ribut nanti. Tinggal lungo mawon. Pindah masjid jembatannya lah. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami lam taqtarin bi zamanin wa hiya tukhbiruna anil ma'adi wa an adil wa an irami damat ladaina fa faqat kulla mu'jizatin minan nabiyyina id ja'at wa lam tadumi muhakkamatun fama tubqina min syubahi lidhi shiqaqin wa ma tabqina min hakami ma huribat qattu illa adamin harabi adal a'adi ilayha mulqiyas salami raddat balaghatuha da'wa mu'aridiha raddal ghayuri yadal jani'anil hurami laha ma'amin kamawjil bahri fi madadi وفوق جوهره في الحسن والقيام فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسآم قرت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم إن تتلوها في فتى من حر نار لظى أطفأت نار لظى من وردي الشابيم. Apa betul? Ya Allah, itu qasidatul burdah. Kiai udah apa burdah ini? Quran adalah, ini agak mikir. Quran adalah hadithah dan qadimah. Kalau melihat mushafnya, misalkan ini Quran, mushaf misalkan. Ini hadis anyar baru dicetak di Mekah tahun 2010, kertasnya baru, tintanya baru, yang nyetak manusia baru, betul itu. Mushafnya baru, tapi Quran sebagai sifatullah qadim, sifatullah qadimah, qadim. Quran sebagai sifat kalam, qadim. Quran sih dicetak hadis. Paham betul? Quran yang dipegang kita ini dicetak oleh manusia, hadis anyar. Tapi sebagai sifatullah qadim. Karena zatullah qadimah, maka sifatnya juga qadimah. Paham betul? Mukjizat khalidah, mujizat abadi ila yaumil qiyamah Quran ini. Nabi Musa mukjizatnya tongkat bisa jadi ular yang mengalahkan ribuan tongkatnya para tukang sihir Fir'aun. Bisa mentung mukul laut jadi jalan tol, hebat betul. Tapi sudah nggak ada. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang mati. Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan. Nabi Yunus ditelan ikan nggak apa-apa, hebat betul. Tapi nggak ada, sudah hilang. Tapi Al-Quran ila yaumil qiyamah sampai sekarang 15 abad, 1500 tahun tidak berubah. La yanqus wa la yazid. Satu titik pun, satu huruf pun tidak bertambah dan tidak berkurang. Itulah Al-Quran. Tidak ada kitab suci seperti Al-Quran yang tidak berubah sejak turun sampai sekarang. Kenapa? Karena dirawat, dipelihara oleh hafadzatul Quran, oleh para hufaz, para penghafal Quran itu merawat keaslian, kemurnian
orisinilitas Al-Quran. Tidak ada orang hafal Injil, nggak ada. Paling-paling ayat 2 ayat ya, romo-romo, pendeta-pendeta, nggak ada yang hafal Injil. Tidak ada orang hafal Taurat, nggak ada orang hafal Mazmur atau Zabur. Tapi orang hafal Quran mau cari berapa kontainer? Terutama di Jawa, nah, aula di Sihor, anak kecil bisa hafal Quran banyak. Ini kelebihan Al-Quran, dan itu harus dipertahankan oleh pesantren Nahdlatul. Silakan mau pesan yang lain, terserah. Al-Quran tidak sekali-kali dibenci kecuali orang tuanya jatuh cinta. Kalau orang betul-betul objektif, akalnya jernih, yang tadinya anti-Islam, anti-Al-Quran, kalau merenungkan isi Al-Quran, jatuh cinta dengan Al-Quran. Ma huribat qattu illa 'ada min harbi a'dal 'adi ilaiha muqiyas salam. Dulu ada Raja Prabu Siliwangi, Jawa Barat, namanya Pamanah Rasa, Pangeran Pamanah Rasa, agamanya Buddha. Mendengar ada agama Islam yang diajarkan oleh ulama dari Cina di Rengas Dengklok, Kerawang utara ya. Kalau kerajaan Pajajaran selatan, di Ciamis sana pusatnya. Mendengar ada agama Islam baru, didatangin Syekh Kuro, namanya Syekh Kuro, Syekh Hasanuddin namanya. Tapi karena baca Quran, Ori jadinya Kuro jadinya. Berangkatlah Raja Pamanah Rasa ke Rengas Dengklok utara Kerawang. Hampir sama seperti Sayyidina Umar tadi ceritanya. Sampai di sana ada santrinya Syekh Kuro, perempuan, lagi baca Quran. Suaranya enak, lagunya enak, bocah kutilang, kuning tinggi langsing, namanya Subang Larang. Ditebut jarang itu, ya, kutilang ditebut caranya jarang itu. Kalau kebalikannya banyak, kebalikannya kuning, kebalikannya tinggi, kebalikannya langsing lah itu banyak. Jangankan mau marah, Raja Siliwangi malah krepek, langsung jatuh cinta pada Subang Larang. Dia ngelamar, kata Syekh Kuro, ya kamu masuk Islam, boleh nikah santri saya, kamu masuk Islam. Masuk Islam, ringkas cerita ini, Raja Siliwangi beragama Buddha, masuk Islam gara-gara ingin nikah dengan perempuan muslimah, gara-gara mendekat Al-Qur'an. Konon katanya Raja Siliwangi ini murtad hanya karena ingin kawin saja, setelah kawin murtad. Tapi nanti punya anak 3. 1 Syekh Rahmatullah yang terkenal dengan Prabu Kian Santang, yang mengislamkan seluruh daerah Sunda para Parahyangan. Prabu Kian Santang, Syekh Rahmatullah, kuburnya di Garut, di Gunung Godok, Garut. Yang kedua Bupati Cirebon, namanya Syekh Somadullah atau Walang Sungsang, orangnya sakti. Orang Cirebon sakti dari sini dulu, orangnya sakti. Pertama punya Aji namanya Aji Dipa, bisa memahami bahasa binatang. Kedua Titi Murti, bisa kelihatan raksasa besar, orang-orang musuh bisa lihatnya besar. Yang ketiga Halimun, bisa menghilang. Kalau sampai punya itu Halimun, Alfamart nggak aman. Yang terakhir anaknya Rara Santang atau Syarifah Mudaim, perempuan, dinikah oleh Habib dari India, Ahmad Khan, punya putra Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu dari ibunya cucu Raja Siliwangi yang nikah dengan Subang Larang
karena gara-gara mendengarkan Al-Quran. Masya Allah ini. Makanya kata Burdah tadi, ma huribat qattu illa 'adil harbi. Siapapun yang akan menyerang Al-Quran, setelah mendengarkan Al-Quran bisa jatuh cinta pada Al-Quran. Monggo dipertahankan baca Quran ini, di pesantren diajarkan dengan benar. Qarrat bi'ainu qariya falat fakullah laqad ghafirta bihayri fa'tasimi. Barang siapa yang baca Quran, dijamin hatinya tenang, hatinya tentrem, menghadapi persoalan sesulit apapun tenang. Dagang rugi, kebun karet, kebun sawit rugi, tetap tenang. Kaya tidak sombong, bangkrut tidak mendir, tidak takut, tidak kecil hati. Barang siapa yang rajin baca Al-Quran, qarrat bi'ainu qariya fakultu lahu laqad ghafirta bihayri fa'tasimi. Kalau nggak percaya silahkan cobalah. Lisan kita ini, mulut kita ini, pagi-pagi bangun tidur, sebelum ngejak ngomong dengan orang, sebelum dipakai ngomong, baca Quran dulu, membaca kalamullah dulu, sebelum dijak ngomong yang lain, sebelum dibikin ngomong lain. Intatlah khifatan narilado atfa'ta narilado berdasyabi. Kalau Anda baca Quran niat karena takut neraka, maka bacaan Quranmu berarti memadamkan api neraka. Kalau kita baca Quran karena takut neraka, itu artinya kita baca sedang apa? Memadamkan api neraka. Intatluha khifatan min harri narilado atfa'ta narilado min wardiyasyami. Paham betul? Nah, saya bangga sekali malam ini kita nyaksikan anak kita khatmil Quran. Mudah-mudahan ada yang hafid. Ada yang bil-ghaib? Ada yang bil-ghaib? Insyaallah. Ini wonten ya. Harus ada bil-ghaib supaya barokahnya lebih. Barokahnya lebih untuk pesantren Hidayah ini. Bin Nador yang sudah alhamdulillah luar biasa. Bil-ghaib yang lebih-lebih. Dah. Setelah Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada masyarakat Arab, tahap kedua, wa yuzakihim. Apa itu yuzakihim? Membangun karakter orang Arab, mentalnya orang Arab, kepribadiannya orang Arab, jati dirinya orang Arab. Ringkas cerita mawon. Manusia itu punya dua hawa nafsu. Apa? Satu namanya nafsu ghadabiyah, angkara murka, ambisi, egois. Yang kedua nafsu syahwatiyah, mengejar kesenangan, hedonis. Semua manusia punya dua hawa nafsu ini. Saya minta kepada kiai-kiai di sini, kalau ngaji, kalau ceramah, jangan menjelek-jelekan hawa nafsu. Hawa nafsu itu fadlun min Allah, anugerah dari Allah supaya hidup semangat. Yang penting yang harus diarahkan, diarahkan ke jalan yang benar. Orang hawa nafsu itulah kita mencapai perjuangan. Dengan hawa nafsu itulah kita mencapai cita-cita. Nah, maka harus ghadabiyah. Contoh, saya harus jadi bupati, saya jadi DPR, saya jadi ketua, kepala, komandan, pimpinan, imam. Mau jadi makmum, gak mau, imam. Namanya apa? Nafsu ghadab. Namanya apa? Nafsu ghadabiyah. Kalau niatnya benar, niatnya baik, saya harus jadi bupati Tebo. Kalau jadi Tebo akan saya bangun, jalan saya aspal semuanya, sekolah gratis, kesehatan, rumah sakit, klinik gratis, fakir miskin
Saya hilangkan semua kemiskinan. Saya betul. Saya betul yang betul. Caranya baik, niatnya baik, caranya baik, cara mencapainya baik, dan tujuannya baik. Tujuannya bukan sombong, bukan riak, tapi ibtigha amardatillah, mencari ridha. Maka dengarkan, maka nafsu ghadabiyahnya ganti namanya ganti, bukan nafsu ghadabiyah. Apa namanya? Himmah. Apa? Yang keras. Mari kita punya himmah yang besar. Himmah itu artinya hal ghadabiyah tapi untuk kebaikan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW orang himmahnya besar. Saya harus menang. Kanjeng Nabi itu, saya harus menang, gak mau kalah. Islam harus menang. Suatu ketika Kanjeng Nabi dinasehati pamannya Abu Thalib. Muhammad, kamu itu akan dibunuh Muhammad oleh Abu Jahal CS. Jadi kamu menurut saya nasihati nih, berhenti dulu dakwahnya lah, berhenti dulu. Nanti kalau udah aman, silakan dakwah lagi. Kamu akan diancam, akan dibunuh Muhammad. Nah, sama B. Dan jenengan B kira-kira anak nasihat gitu. Jenengan baru dibunuh, berhenti dulu di NU-nya lah. Kira-kira langsung berhenti ya? Langsung berhenti. Kanjeng Nabi jawab buatan berhenti, buatan. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah paman, seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, betapa beratnya kan matahari tangan kanan, bulan tangan kiriku, matahari bulan diletakkan di tangan kananku dan tangan kiriku, saya tidak akan berhenti dakwah sampai saya menang. Ngoten betul panjenengan. Tenang. Apapun ancamannya, apapun kesulitannya, tetap berjuang untuk NU. Ngoten jenengan. Jangan memalukan. Jauh-jauh dari Jawa ke sini, kalau nggak ada perubahan di sini harus ada perubahan. Ayo kita beri bareng. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Nah, gitu. Muhammadun qaimun lillahi duhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyari. Nabi Muhammad orang yang qaimun lillah, tegak demi Allah, lillahi ta'ala. Du himamin, orang yang mempunyai himmah. Saya harus menang memperjuangkan Islam. Menang betul. Apapun terjadi, saya berhasil memperjuangkan Islam ini. Jangan ngoten-ngoten. Orang patah semangat jabe. Jangan ngoten-ngoten. Siap? Alhamdulillah. Awas orang maju-maju, awas. Tahun depan saya kesini lagi belum maju, awas. Atau belum menang, awas. Nabi Muhammad himmahnya besar, para sahabat himmahnya besar, melanjutkan dakwahnya Rasulullah. Para wali songo himmahnya besar. Ya Hasyim Asy'ari, NU harus menang, harus tersebar, harus besar, harus kuat. Besar betul NU. Karena himmahnya Hasyim Asy'ari. Betul kan jenengan melempem, lemas, pelempem, gak ada semangat. Ya semangat betul kan jenengan betul. Bung Karno, saya harus sukses merebut kemerdekaan dari Belanda dan Jepang. Padahal orang dua duit, orang dua bedil, musuhnya dua bedil, dua duit, orang dua teknologi. Bangsa masih bodoh, Indonesia waktu itu masih bodoh waktu itu. Tapi Bung Karno punya himmah. Bung Karno modalnya hanya punya himmah. Insya Allah Kiai Soim juga himmahnya besar. Hidayah tadi harus besar. Paham betul? Santri himmahnya besar ya, anak-anak ya. Himmahnya besar, harus sukses. Jangan gagal. Yang kedua,
nafsu syahwatiyah apa? Ma tastahihil anfus. Ingin hidup enak, rumah bagus, mobil bagus, uang banyak, kebun luas, sawah luas, perusahaan banyak. Ini namanya nafsu syahwatiyah namanya. Istri cantik. Berapa istrinya? Terserah jenengan lah kalau disitu kan. Itu namanya nafsu syahwatiyah namanya. Syahwat itu bukan hanya istri, bukan. Ingin makan enak, tidur enak, kendaraan bagus, itu syahwat juga namanya. Bon. Tapi kalau niatnya baik, cara mencari rezekinya baik, benar, tujuannya baik. Kalau saya berhasil jadi orang kaya di Tebok, fakir miskin akan saya bantu semua. Musola, masjid, pesantren akan saya dukung semuanya. Anak-anak miskin yang berpotensi cerdas, saya sekolahkan, biaya sekolah semua. Kalau saya berhasil jadi orang kaya, saya betul. Niatnya apa? Tujuannya apa? Lillahi ta'ala. Saya betul. Namanya ganti, bukan nafsu syahwatiyah namanya. Azimah apa? Kalau yang tadi apa? Sekarang azimah. Ala qadri alil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri kiramil makarimu fatakburu fi ayni sawiri sigharuha wa tasgharu fi ayni al-azimil azaimu. Azaim, makarim, kesuksesan hadirai dengan azimah. Paham betul? Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kekayaan alam ini batu bara, nikel, boksit, bening, biji besi, tembaga, emas, berlian, uranium, dan seterusnya, masih banyak lagi. Saya wajibkan untuk orang-orang yang soleh. Batu bara untuk panjenengan, nikel, boksit, bening, emas, berlian ada di Indonesia ini untuk panjenengan, ibadah solehun. Nah prakteknya dia, prakteknya menguasai batu bara siapa? Jenengan, dosa panjenengan. Allah mewajibkan untuk panjenengan betul nggak menguasai berarti dosa betul. Sampeyan di melarat dosa betul. Dosa. Jadi yang bodoh dosa. Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Pinter itu fardu, pinter itu wajib. Bagi orang Islam. Kalau bodoh dosa. Walaupun katabna fi zabur anna al-qawm min ba'dikal anna al-arda ibadah salihun famshu fi manatiha wa kulu min rizqi. Pesanan melarat, orang bermanfaat, orang bisa manfaatkan batu bara dan lain-lain, dosa panjenengan. Padahal kalau kita lihat orang 50 yang terkaya di Indonesia, nomor satu Budi Hartono yang punya pabrik rokok Jarum, punya BCA, duitnya 740 triliun. Nomor kali Sinarmas 400 luwih triliun. Nomor 3 Antoni Salim, anak Lin Swiliong. Nomor 6 orang Islam. Nomor 6 Khairul Tanjung, nomor 6 yang punya Bank Mega. Nomor 40 Muhammad Bayu yang punya taksi duit, orang Islam. Nomor 40 siji Haji Rashid, Kalimantan Tengah. Tak boleh untuk borau. Ya Allah. Rupanya semua orang Tebok ini mustahikin semuanya. Sayyidina Utsman, sahabat, kita tahu lah, pernah sedekah gandum buh pirang karung, gak dihitung karungnya, diangkut dengan 700 onta.
Kalau zaman serius tuh jangan cikar lah. Pirang karung, entah berapa karung itu. Berarti saya orang kaya. Bisa sedekah gandum diangkut 700 kol diesel. 700 kolbak. Jadi kan nanti saya bakal 700 apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultan Aulia, Sultan Arifin, Qutbun Aqabil Arba'ah, salah satu wali kutub dari kutub yang 4. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Hasan Asyadli, Syekh Hasan Rifai, dan Syekh Ahmad Badawi, wali kutub sekawan ini. Surat orang Baghdad, orang Irak Baghdad, Al-Jailani itu. Suatu ketika pergi ke Mesir, mulon ke barat Mesir. Ziarah kubur, datang kuburannya Imam Syafi'i. Ziarah kubur Imam Syafi'i. Melihat penduduk sekitar kubur Syafi'i, daerah Fustat namanya dusun Fustat, melarat penduduknya itu. Betul gak ada rumah, betul gak ada griot. Segera Syekh Qadir Jailani beli tanah 10 hektar, diwakafkan ke penduduk sekitar kuburan Syafi'i. Sampai sekarang Pak, sekarang jadi rusun tulisan besar Auqaf Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai sekarang masih ada tulisannya. Jadi Syekh Qadir Jailani itu wali sugih loman. Panjenengan wali dulu panjenengan wali duduk sugi orang loman boten melarat dudu wali pelit sempurna banget terus. Syekh Abdul Hasan Asyadli, rumahnya villa, kendaraannya kereta besar tarik 2 kuda. Misalnya dia Mercy lah, atau BMW, bukan Luxio Grand Mach, bukan. Bajunya mahal, pakaiannya mahal, pembantunya 16. Pengikutnya waktu itu, para pesajiliah waktu itu 6.000 orang. Ditanggung. Makan, minum, kesehatan, pakaian. Kiai mau nanggung murid wonten dereng menjabi. Jawab wonten dereng. Muga-muga. Tidak usah jauh-jauh Syekh Hasan Asyadli, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki ke Mekah, beliau wafat tahun 2006. Belum lama ini, tahun 2006 lah. Muridnya 700 muridnya. Ditanggung. Putra-putra Mbah Mun semua pondok di situ semua. Dan Muhammad ditanggung, makan, minum, pakaian, kitab, kebutuhan, murid dikasih tiket. Masya Allah, moga-moga dijamin terkait seperti itu. Misalkan ada 2 orang, si A dan si B. Si A kaya, si B miskin, larat. Dua-duanya ahli ibadah, dua-duanya ahli tahajud, dua-duanya ahli puasa Senin Kemis, dua-duanya ahli maca Quran, seminggu khatam. Sing sugih lu haji saben tahun, umroh saben wulan, ziarah Syekh Qadir Baghdad, ziarah Syafi'i ke Mesir, ziarah Syekh Tijani Maroko, ziarah Abu Al-Ansari Turki, ziarah Abu Syu'aib Al-Ghawth di Aljazair. Sing melarat gue kudu tukar duit. Wali Songo pun kudu tukar duit. Sing sugih, zakat, infak, sedekah, jariyah, hibah, wakaf, nadar, sebarat. Jadi kesimpulannya, sugih kalau melarat bagus mana? Bagus sugih. Maka kita harus kaya orang Islam ini. Asal niatnya bagus, caranya benar, dan tujuannya juga
Paham betul? NU juga harus kaya, pesantren harus kaya, NU harus kaya, mandiri, jangan jadi ashabul proposal. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, melihat ada orang bangkit dari kuburan tinggi besar, kokoh. Mukanya bolong, mukanya kropos, gak ada dagingnya. Kanjeng kaget, mana ya Jibril? Siapa tuh Jibril? Kokoh tinggi besar, mukanya bolong. Oh, ini umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta, bahasa ngoten betul proposal, rajin minta-minta. Oleh karena itu, ayo karakter kita bangun, kepribadian kita bangun. Dengan apa? Mandiri. Mandiri kita punya karakter namanya. Kalau minta-minta terus, nyadong terus, kita kehilangan karakter, kehilangan jati diri, kehilangan kepribadian, harga diri jatuh. Masya Allah. Tunjukkan saya kaya, gak usah kamu amplopin. Jangan malah menyedihkan, saya kayak melarat, jangan itu aja itu. Saya kayak kaya, gak usah kamu kasihani. Anak gue nih, falah kamu nih. Tinggal pakaian nyemprul, menyedihkan, itu pakaian ngomongnya, anak fakir, farhamuni. Saya kayak melarat, kasihanilah saya. Amplop-amplop, tau pun. Walhasil monggo, kita usaha ikhtiar. Ikhtiar, menang dalam segalanya dengan himmah dan kaya sejahtera dengan azimah. Rasulullah sudah membangun karakter seperti itu, meningkat wa yu'allimuhumul kitab. Rasulullah mendorong umat Islam agar berilmu, mendorong umat Islam agar menguasai ilmu pengetahuan. Ini ayat yang ditulis di belakang saya ini. Ini di kitab suci lain tidak ada seperti ini. Di kitab perjanjian lama, perjanjian baru, gak ada ayat seperti ini. Walaupun bahasanya gak sama, tapi isinya seperti ini gak ada. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Gampangannya terjemah gampangannya. Ente mau benar harus dengan ilmu pengetahuan. Hanya orang berilmu yang bisa benar. Hanya orang yang menguasai teknologi yang bisa mencapai al-haq. Waliya'lamal ladzina utul al-haq. Ilmu apa saja, benar dalam bidang apa saja. Bangun masjid, bangun gedung, bangun jembatan, pengen benar harus dengan teknologi, teknik sipil. Kebun karet, kebun sawit, batu bara, pakai ilmu teknologi pertanian, perkebunan. Paham betul? Mau menguasai kesehatan harus dokter, menguasai ilmu kesehatan. Nah, ingin benar dalam agama harus menguasai ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan sekali-kali kamu ikut campur bidang yang kamu gak ngerti. Yang ma laysa laka bihi ilm. Yang kamu gak ngerti jangan ikut campur. Saya nggak ngerti teknologi. Saya nggak pernah ceramah tentang teknologi. Saya nggak ngerti kedokteran. Saya nggak pernah bicara kedokteran. Saya nggak ngerti IT, internet. Saya nggak pernah bicara internet. Jaringan sepeda motor rusak dibawa ke saya, tak tambah rusak banget. Bisa buka nggak bisa masang mana. Tapi kalau agama ya barangkali lah. Kalau agama sih barangkali memang jurusan saya. Ya barangkali bisa kalau agama. Demikian pula yang tidak paham agama, insinyur, sarjana hukum, dokter, yang tidak paham jurusan agama, jangan bicara agama. Paham betul? Yang bicara agama kiai, alumni pesantren,
yang betul-betul menguasai ilmu agama. Kiai-kiai kayak soal misalkan jangan bicara teknologi, jangan bicara mesin, nanti salah semua nanti. Begitu pula insinyur, dokter Andes, SH, jangan bicara agama, salah semua nanti. Maulid Nabi bid'ah, ya Allah ini gobloknya sak boleh ini. Jarak kubur bid'ah. Rasulullah gak bisa mensyafaati, gak mati, gak bisa mensyafaat. Yang namanya Maulid Nabi, Pak Bu, sejak Rasulullah ada. Bukan ada lagi, sering. Bukan hanya bulan Maulud. Isinya memuji-muji Kanjeng Nabi. Datang seorang baca syair di depan Rasulullah, muji Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gak minta dipuji. Kalau ada orang muji gak melarang. Sayyidina Ali, Hasan bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Sofyan bin Thalib. Dan yang terkenal Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Kanjeng Nabi bar sholat subuh, dia datang memuji Rasulullah setinggi langit. Inna Rasulah la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min Quraisy qala qailuhum bi batni Makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala nil ma'azilu syamul arani abtal labusuhum min nasri dauda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhum qauman walaysu majazi'a idha nilu la yaqa'u illa fi nuhurihim wa malahum an hiyadil mauti talil. Panjang, sehingga panjang. Kalau saya baca semua nanti sampai jam 3 nanti. Sungguh engkau Rasulullah orang hebat, orang mulia, bagaikan pedang yang tajam made in India yang bisa dan sukses memisahkan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kejahatan. Datang dari suku Quraisy kota Makkah, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani dan berhati ikhlas. Walhasil Kanjeng Nabi dipuji, tidak melarang. Ojo, jangan muji-muji saya bid'ah, boten ibu, boten. Jangan muji-muji saya bid'ah. Malah sewang-suli pun sebaliknya, Rasulullah memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Rasulullah dipakai selimut kayak kemulan di musim dingin, diberikan selimutnya lurik-lurik bergaris-garis. Bahasa Arab selimut lurik-lurik niku bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furshin batoinuha, selimut polos. Kalau lurik-lurik burdah. Yang tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, Istanbul. Masuk ke museum Topkapi. Masih ada selimutnya Rasulullah, burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengarkan puji-pujian. Yang gak bisa ayo dengan saya ke Turki. Tiketnya tunggu dewe. Saya udah 4 kali saya ke sana, udah 4 kali. Tabaruk dengan burdahnya Rasulullah. Ada juga jenggotnya, rambutnya, ada sandalnya, mangkok bekas wadah minumnya, ada mas. Ya Allah, orang percaya. Bukti, ini bukti fakta ini. Gak usah diingkari kalau fakta. Gak usah dalil-dalilan pun. Hukuman fakta ini. Nah, setelah itu, semenjak itu, kalau ada qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah, dinamakan Qasidatul Burdah. Ada 4 jilid dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Namanya Madaih Nabawiyah. Yang terkenal di Indonesia tahun sampai orang hafal. Yang terkenal di Indonesia tahun sampai orang hafal. Qasidatul Burdah karena Syekh Abu Sa'id Al-Busiri. Beliau sakit stroke sebulan. Oleh sotani lumpuh. Mimpi jumpa Kanjeng Nabi. Jangan sering mimpi jumpa Kanjeng Nabi. Pernah sering? Kalau mimpi jeruk pocong, genderuwo,
Ya Rasulullah, kata beliau, saya ingin membuat syair qasidah memuji-muji engkau, izinnya. Ya silakan. Ya silakan, izinkan, ya silakan. Seminggu ketemu lagi, ngimpi jumpa lagi. Sudah selesai Rasulullah, sudah selesai. Coba saya mendengar, baca saya mendengar. Setelah dibaca, fatabassama Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi tersenyum. Wa masaha jasadahu, musab-musab badannya. Fata'affa fauran, sembuh seketika. Syekh Al-Busiri. Maka orang hafal Burda insyaallah jauh dari penyakit. Amin tadakuri jiranin bidi salami mazat dam'an jaro min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqaika bimatin wa awmadul barku fi dhulma'i min idami fama li 'ainayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta stafiq yahini ayah sabus sobu anna hubba. Betul sih apa nih? Gak ada apa? Kalau itu apa enggak? Ya, itu apa gimana? Ojo dibanding kayak apa ya? Ojo dibanding kayak amin tadakuri jirul di salami mazat tadam anjal muqadim bidan. Kenapa engkau selalu mengalirkan air mata tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau lagi rindu kangen pada perempuan yang ada di dusun di Salam, atau engkau sedang teringat angin bertiup kencang di desa Kadimah, atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa hatimu resah? Gak enak makan, gak enak tidur, gak enak minum. Kenapa kamu kurus kering, nangis terus? Pasti kamu sedang mabuk cinta. Pasti kamu lagi mabuk? Jawabnya, na'am saro taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridu ladati bil alami ya la'ini fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar saya lagi mabuk cinta, saya lagi tergila-gila sampai rasa cintaku menjadi penyakit. Tapi kalau you tahu, kalau anda tahu siapa yang sedang kucintai, ku gandrungi, ku gendengi, pasti kamu akan memakluminya. Siapa sih yang sedang kamu rindukan? Siapa? Oh, yang sedang kurindukan adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladhi atuhu likulli hawlin minal ahwali muhtahimi. Yang sedang kurindukan adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul insi wal jin, Sayyidul alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidul dunya wal akhirah. Dialah Nabi yang kuharapkan syafaatnya, pertolongannya ketika kita menghadapi kesulitan. Ya Allah, apal betul jaringan wal habib, apal wal habib, apal gitu. Ya, siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kuharapkan syafaatnya, pertolongannya. Bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Ad, bin Udad, bin Hamaisa, bin Salaman, bin Banat, bin Haml, bin Qidra, bin Ismail, bin Ibrahim, bin Azal, bin Tarah, bin Nahur, bin Sharuh, bin Arhu, bin Falid, bin Abir, bin Al-Fakhshad, bin Sam, bin Nuh, bin Lamak, bin Matusyalik, bin Mihlayil, bin Qinan, bin Anush, bin Akhnuq, bin Idris, bin Hermus,
bin Ibrahim bin Anus bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhur Kanjeng Nabi jelas betul. Jawab, jelas betul. Leluhur panjenengan jelas betul panjenengan. Ayo sebut pitu ya. Ayo, mbak jenengan sebut pitu mawon. Kalah paling terlupa berdua. Kanjeng Nabi leluhurnya jelas. Leluhurnya Hafizul ilah Rahmatan li Muhammadin Aba'ahul amjad Saunan lis Taraku sifah Hafalam yusib Hum aruhu Min adami wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Kanjeng Nabi. Dijaga dari apa? Dijaga dari apa? Taraku sifah. Tidak ada yang berbuat zina min Adam ila ummi. Dan Nabi Adam sampai bapaknya Abdullah, ibunya Siti Aminah, dari yang saya sebut namanya tadi, tidak satupun ada yang berbuat zina. Dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena membawa amanah Nur Muhammad. Apa? Merupakan tajalli min tajalliyatillah. Tajalli syuhudi Nur Muhammad itu. Kata orang tasawuf, Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam. Kemudian pindah ke anaknya, sampai Sayyid Abdul Muttalib kakeknya bersinar mukanya. Pindah ke Sayyid Abdullah bersinar mukanya, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Saratun saro nurun nubuwati fi asar hurarihimul bahiyah wa badru badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib ibnihi Abdillah. Nur Muhammad berjalan mengalir saratun saro nurun nubuwah dari Nabi Adam sampai terus putra-putranya sampai ke kakeknya Abdul Muttalib, pindah ke bapaknya Abdullah, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu badru fi tamami. Lahirnya Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama. Omahe Siti Aminah terang benderang koyo ono listrike, koyo lampunya terang benderang. Masya Allah. Ka'annahu badru fi tamami. Percaya betul? Semua percaya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya senang loh. Biar saya aja yang percaya. Kalau ada orang nggak percaya syafaat Rasulullah, alhamdulillah, orang entok nih yang dapat syafaat. Spesial for NU. Suatu ketika ada satu suku, namanya suku Mudor. Suku apa? Semua suku itu mencaci maki Nabi Muhammad. Muhammad Majnun, Muhammad Sahir, Muhammad Kahin, Dukun, Muhammad tukang sihir, Muhammad Omedan. Akhirnya Kanjeng Nabi nyumpatani, melaknati. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, jadikan kepada mereka tahun-tahun yang seperti yang kau berikan kepada kaum Nabi Yusuf. Yaitu apa? Paceklik itu betul. Suku Mudor, krisis pangan, krisis air, gak ada hujan. 7 tahun. Terpaksa datang ke Madinah. Dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Siapa? Madinah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Kanjeng Nabi kaget, biasanya si makhluk datang ke sini, ada apa ini? Jodoh ngebom. Ada apa ke sini? Apa maksudnya ke sini? Datang ke sini apa maksudnya? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli
Ataina tanashku hittatan jalla amruha bisab'i sinina waqifina ala mahli ataina kawal adratu dumilithatuha wa qad zahalat sabi 'an at-tifli wa la shay'a mimma ya'kulu an-nasu 'indana siwa al-hamdul 'ami wal 'ilmi zil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lid-dunya wal akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzi 'anna wasyafa'atu fil ahli. Ada apa kamu kesini? Jawabnya, ataina kaya khairal bariyah litarhamana. Kami datang kepadamu wahai sebagus-bagusnya makhluk yang paling mulia, litarhamana, agar engkau merahmati kami. Coba, orang ini minta rahmat pada siapa? Pada siapa? Rasulullah. Kan selalu buat nyegai, buat ngelarang. Jangan minta rahmat saya, sesat, bid'ah. Rahmat pada Allah, minta rahmat, jangan sama saya. Buatan itu, buatan. Malah kalian mendengarkan. Kami datang kepadamu, mengadu. 7 tahun gak ada gantung. Bisa ke sini, sudah 7 tahun gak ada gantung. Gak dilarang. Jangan mengadu sama saya. Sana sama Allah mengadunya. Enggak. Tidak bisa kami makan. Kecuali rumput handol yang rasanya pahit itu. Rumput padang pasir. Maka engkau adalah harapan kami urusan dunia dan urusan agama. Kami harap pada syafaat pertolonganmu ya Rasulullah. Ya Muhammad, belum ada Rasulullah. Ya Muhammad. Kemudian Kanjeng Nabi berdoa. Buat larang malah doa malah. Allahumma skihim ghaitan mughitha wa anzil alaihim minas samai ma'an midrara. Waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adzabin wala halakin wala adzabin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku mudhar. Hujan bawa rahmat dan berkah. Jangan hujan bawa malapetaka, longsor, banjir. Mereka belum pulang, disambut hujan. Ada tanya sama saya. Said, itu kalau cerita gitu dari mana sih? Ambil dari mana cerita itu? Dari kitab Tarikh, saya bilang. Kita tarik, saya baca Tarikh nggak ada cerita itu. Saya tanya, kitab Tarikh kita baca apa? Khulasotu Nuril Yakin, yang nggak ada goblok. Kalau mau tahu cerita yang pelik-pelik seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh, karangan Ibnul Athir, 13 jilid. Tarikhul Umam wal Muluk, karangan Abi Ja'far At-Tabari, 10 jilid. Tarikhul Hawdhah Islamiyah karangan Profesor Dr. Ahmad Shalabi, 9 jilid. Profesor Ahmad Amin, Fajrul Islam, Duhal Islam, Durul Islam, Yaumul Islam, 8 jilid. Baru tahu cerita kayak gini. Bacanya Khulasotu Nuril Yakin, terjemahan sombongnya masalah SAG. Ya Allah, jangan sombong. Imam Ghazali, faqih, usuli, mutakallim, mufakkir, filsuf, sufi, tetap taklid datang Imam Syafi'i, tetap taklid dari Imam Asy'ari. Boten ngaku mujtahid, boten ngaku jihad, istihad, boten. Paham boten? Imam Razi, tafsirnya 16 jilid kali 2, 32 ya, 32 jilid, 32 juz tafsirnya, belum yang lain-lain. Al-Matul Aliyah 4 jilid, Al-Mahsul 4 jilid, dan lain-lain lah. Kita karangannya mau atus teman. Tetap taklid Imam Syafi'i, tetap taklid Imam Asy'ari. Ente baru SAG, ya Allah, keluaran perguruan tinggi swasta. Dosennya sering sakit nggak datang, kamu sering main terus, udah yang tahu apa. Oh sombong. Jelok Imam Ghazali, Imam Razi, Imam Syekhistani, Imam Haramain, Imam Baqillani, Imam Sanusi, imam-imam ahli sunnah itu. Semua taklid pada Syafi'i, semua taklid pada Asy'ari. Ente ber-SAG, ya Allah. Paham betul? Nah, karena itu kita yakin Rasulullah bisa memberi syafaat kepada kita semua. Yakin?
walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya seperti saya, orang yang gede-gede dosanya seperti aku, ziarah ke Rasulullah, istighfar di depan Rasulullah, dan Rasulullah pun ikut ACC, ikut para komandir, ikut mendukung istighfarnya saya. Fawastaghfar lahumur rasul, Rasul juga ikut memintakan istighfar untuk saya. Lawajadullaha tawwabar rahimah, lamnya lam taukid, pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Percaya betul? Wong sing dosanya akhir gede-gede, ziarah ke Madinah, istighfar, syaratnya Rasul juga ikut mendukung. Syaratnya Rasul juga ikut memohonkan maghfirah untuk kita, pasti Allah mengampuni dosanya. Ya Allah. Monggo sambil umrah, sambil haji. Yang haji barangkali lama umrah, tapi ada haji furoda 300 juta. Sekarang berangkat 300 juta. Bagi orang kaya kecil cuma segitu, kan orang miskin ya mak. Minimal umrah, ayo berumrah, istighfar dengan Rasulullah. Di sebelahnya Rasul di Raudhah, istighfar. Dengan syarat Rasulullah juga memintakan maghfirah untuk kita, Allah pasti ngampuni. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat, innal kaba'ira fil ghufrani kalamami. Wahai orang yang banyak dosa yang besar-besar, jangan putus asa. Dosamu yang banyak itu, dosamu yang besar-besar itu terbatas. Misalkan pulau umurnya 70 nih, dosa tiap hari misalkan 70 tahun, kalau untuk batasnya. Dengan misalkan umurnya 80 tahun, kalau batas ada batasan enggak? Maghfiratullah, ampunannya Gusti Allah, la bidayah wala nihayah, la awal wala akhir. Sifat maha pangapura Gusti Allah, maha mengampuni orang batasnya. Jadi dosanya kita sing 70 tahun dibanding karo maghfiratullah koyo setetes banyu ke laut. Paham boten? Asal bukan dosa musyrik, bukan dosa syirik. Dosa apa saja monggo sami taubat, Allah pasti ngapura. Sebab dosanya kita terbatas. 70 tahun, 20 tahun, 100 tahun wis umure. Gusti Allah maghfirah wonten batasnya boten? Boten wonten. Sifat pemaafnya Allah tanpa ada batasnya. Nah, setelah Rasulullah mendorong, Al-Quran mendorong masyarakat Arab agar berilmu, lahirnya beberapa ilmu nahu, ilmu sharaf, ilmu nahu dibikin oleh Imam Sibawayh, ilmu balaghah Amr bin Ubaid, ilmu kalam Wasil bin Atha, ilmu usul fikih Imam Syafi'i, ilmu fikih Hanafi. Kalau pertama yang bikin ilmu fikih Imam Hanafi, usul fikih Imam Syafi'i. Ya Allah, ilmu muncul semuanya. Ulama cerdas-cerdas. Kan didorong dengan ayat wa yu'allimuhumul kitab. Yang terakhir, Rasul membawa masyarakat Arab wal hikmah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Hatinya dibangun, hatinya dibangun, ruhaninya dibangun. Orang Arab yang tadi jahiliyah menjadi orang yang arif, yang bijak, yang punya cahaya hatinya, isi yang munjiat, hal-hal yang menyelamatkan manusia, bukan muhlikat yang mencelakakan manusia. Jadi jerati sepulan itu terserah mau diisi apa, terserah panjenengan. Diisi muhlikat yang menghancurkan kita, takabur, sombong, anania, hasad, hiqad, dengki, adawa, permusuhan, baghdha, kebencian, suudzon, apalagi fitnah, riya, itu muhlikat. Apa namanya? Orang hati sama orang jawab ya. Ini semua ada di hati sampean. Jawab. Ada di hati sampean dengan ada ngaku ya. Ayo kita buang itu, kita ganti dengan taubat, warok, zuhud, sabar, tawakal, ridho, syukur, mahabbah. Siap?
Itu namanya al-bil hikmah namanya. Diisi dengan hikmah, bukan hanya ilmu. Ilmu tidak ada gunanya kalau tidak hatinya bersih. Fatuh bitalahu qulubuhum, ini ayat yang di belakang saya ini. Kalau ada ilmu, fayu'minu beriman, ilmu beriman harus fatuh bitalahu qulubuhum, hatinya bersih, hatinya bersinar, hatinya jernih. Tanpa hati yang bersih, hati jernih, Islam tidak akan menang. Percayalah. Hanya ilmu, hanya teknologi, penting, ya penting itu. Itulah hanya ilmu, Islam gak akan langgeng. Bisa langgeng lagi, kan disebarkan oleh orang yang hatinya hakim, hatinya bijak, arif, ma'rifat, para wali songo, para ulama, para solehin. Maka Islam bisa kuat di Indonesia dan Nusantara ini. Paham boten? Paham boten? Ayo Bu ya, Bu. Muhlikat yang akan menghancurkan kita buang. Takabur, hasud, hikad, sum'ah, riya, ujub, adawah, baghdha, buang. Diisi dengan munjiat yang menyelamatkan kita. Taubat, warok, zuhud, tawakal, ridho, syukur, dan seterusnya. Paham betul? Nah, ini gunanya di pesantren. Di luar pesantren tidak ada hikmah, tidak ada. Yang penting ilmu kalau di luar pesantren. Maka anak saya namanya Dr. Rehab, anak nomor 3, perempuan. Dr. Rehab. Dia menulis tentang psikologi Islam, ilmu jiwa Islam yang dibahas hati. Yang dibahas hati. Itu sekarang lagi rodok laris ceramahnya, rodok laris. Di Lemhanas, di Mahkamah Agung pernah, di Lemhanas pernah. Karena baru kali dengar ada seorang ilmu jiwa bicaranya hati. Biasanya jiwa itu yang dibicara cuma nafsu. Kalau anak saya berdasarkan Imam Ghazali, manusia ini bukan hanya nafsu, tapi punya hati juga. Bukan hanya akal, bukan hanya kecerdasan, tapi punya rasa, emosi, hati, nafsu. Nafsu lebih lagi, yaitu hati atau al-qalbu. Al-qalbu isinya basirah, the eye of heart. Kalau sudah basirah, domir atau conscience, moral. Kalau sudah domir, maka akan ada fuad. Maka jabal fuadu ma'ro'at. Fuad itu setiap manusia punya fuad. Nah, fuad itu nggak bisa bohong. Diajak bohong nggak bisa. Sopos yang ambil rokok saya tadi sini. Wallahi bukan saya. Saya. Siapa ini yang korupsi? Siapa ini? Bukan saya, demi Allah saya nggak korupsi. Iya. Ngoten panjenengan. Ngoten. Siapa yang merusak ini? Bukan saya, bukan. Sumpah. Saya. Saya dapatkan sedikit, banyak. Ngoten panjenengan. Fuadnya aku benar, orang tahu bohong, orang iso bohong. Namanya fuad. Maka dabal fuadu maro'a. Fuad gak bisa bohong, maka yang bohong cangkem. Mulut yang bohong. Demi Allah, sumpah. Saya nggak melakukan itu. Iya. Ngerti nggih? Nah, fuad ini harus kita dengarkan, walaupun marah terhadap kita, walaupun marah terhadap kita, kamu salah kata fuad kita, tapi didengarkan. Kalau nggak didengarkan, lama-lama fuadnya mati, bosan, mengingatkan kita bosan, lama-lama kebenaran dijadikan penyimpangan dijadikan kebenaran. Ente tinggal ngambil itu nggak mau, goblok kamu itu, masya Allah. Sing ora korupsi, sing wah korupsi malah goblok. Tinggal ngambil saja, itu nggak mau, kesempatan nih. Belum tentu ada kesempatan di masa yang akan datang. Itu kan kebutuhannya banyak. Ada sekolah, ada apa, ada begitu banyak lah. Ambil saja, nggak mau, goblok kamu itu, kuno. Loh, sing bener malah di kuno di goblok-goblok. Buatan cuma tadi menjadi kata. Jadi yang tidak korupsi goblok, yang tidak bohong goblok, yang tidak manipulasi kuno, yang tidak ngapusi kuno. Sing bener, sing pinter, sing cerdas, sing korupsi, sing manipulasi, sing kolusi, sing nipu. Boten menjadi. Boten. Nah, ini kalau sudah fuadnya nggak bersuara, maka sekarang ini fuad
Semua orang punya fuad. Fuad harus didengar oleh polisi, oleh hakim, oleh jaksa, oleh pejabat, oleh kiai. Itu harus didengar fuad kita sendiri masing-masing. Yang tidak pernah bohong adalah fuad. Sifat wajib Kanjeng Nabi pinten? Sekawan. Nomor 1, sidik. Ada yang bilang, ada yang ngomong, yang wajib sidik Rasulullah, Nabi. Kita bukan Nabi. Jadi kalau kita bukan Nabi, bukan Rasul, jadi boleh bohong. Kalau Kanjeng Nabi saja harus jujur, apalagi umatnya juga harus. Begitu sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Begitu sidik hilang, proyek-proyek melangkrak. Tower-tower BTS melangkrak. Sing hilang 8 triliun sini korupsi. Masya Allah. 8 triliun. Jadi 8 miliar. Miliar kecil lah. 8 triliun. Di korupsi ini. Luar biasa korupsi kita ini. Fuadnya kemana itu? Polisi. Bintang 2. Terlibat narkoba. Polisi. Bintang 2. Bunuh. Mana fuadnya itu? Jaksa, hakim, disuap, ketangkap KPK. Mana fuadnya itu? Kiai, merkosa santrinya. Mana fuadnya itu? Paham betul? Pokoknya di Indonesia ini apa saja terjadi. Bapak merkosa anaknya wonten. Anak mateni ibunya wonten. Tawuran, yang Jambi betul wonten, yang Jakarta, geng motor, kenakalan remaja luar biasa. Ini harus tangani dengan penuh hikmah, penuh kebijakan dan kearifan. Paham betul? Ya inilah gunanya pesantren agar memberikan tadi itu. Yatlu alim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah. Mudah-mudahan pesantren kita tadiin. Tadi, desa tadi? Ya. Dan kita apa? Suka maju. Insyaallah fi taqaddum wa tatawwur. Mudah-mudahan semakin maju, semakin besar, semakin berfaedah, bermanfaat untuk umat Islam kanan kiri sekitar Jambi dan untuk umat Islam se-Nusantara ini. Asal dengan syarat kiainya betul-betul didukung oleh masyarakat juga dukung pesantren ini, kayaknya juga bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Saling mendukung, saling memiliki. Pesantren ini bukan hanya milik Kiai Soim, masyarakat sekitar juga harus merasa memiliki. Supaya bareng-bareng menjaga, bareng-bareng merawat. Itu kelebihan santri seperti itu, kelebihan pesantren. Beda dengan sekolah. Kalau sekolah, masyarakat nggak merasa memiliki, membayar. Kalau pesantren masyarakat sekitar memiliki, sampai-sampai masyarakat itu bangga. Dari mana Pak? Saya dari Jombang. Jombangnya mana? Dekatnya Birang. Pada auto, pada ngetan, awal itu di sini. Dekat mana? Dekat Birang. Dari mana Pak? Dari Kediri. Kediri mana? Dekat itu Boyo. Masya Allah. Karena bangga punya pesantren tuh. Saya menjadi alamat rumahnya sendiri dinisbatkan pada pesantren. Berarti ikut memiliki bangga. Mudah-mudahan sekali lagi pesan Hidayatul Tadyin tahta Isyraf Kiai Muhammad Soim ala barakatillah wa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu farju bil qurab وتقضى بالحوائج وتنال وإن حسن خاتم استغفرنا وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل حكيم وقسيم كل معلوم لك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا في الخاسرين اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بديع السماوات والأرض أن توفقنا وأولادنا بالأعمال الصالحة
وأن تحفظنا وإياهم من المحن والفتن. اللهم نسألك بمقاعد العز والعرش وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعلى ومجدك الأسنى وإشراف نور وجهك الأجل فضلك الكريم وجودك العظيم وبكلماتك التامة التي لا يجاوزهن البر ولا فاجر يا أكرم الأكرمين يا حسيب يا جليل أن تسهل أمورنا وتقضي حاجاتنا وتبلغ مقاصدنا من مقاصد الدنيا والآخرة. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. لا يأتي بالحسنات إلا أنت والسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت الجد منك الجد. إنا نشكر ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. أنت ربنا ورب المستضعفين. رب يسر ولا تعسر وأتنا بالخير وليتلطف فلا يشعرن بكم أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.